Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah pengajian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadiri taman-taman surga, untuk menambah bekal perjalanan kita menuju akhirat yang kekal abadi, yang mana kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah senantiasa mempersiapkan diri untuk kematian kita yang bersifat sekonyong-konyong atau mendadak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh yang sudah kita kerjakan, dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, bulan yang agung, mari kita lebih meningkatkan kembali amal soleh kita, dan juga lebih berhati-hati jangan sampai kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Sebab amal soleh yang kita kerjakan di bulan haram pahalanya itu lebih besar dan dibandingkan di luar bulan haram. Begitu juga amal kemaksiatan hukumannya lebih dahsyat dibandingkan yang kita lakukan di luar bulan haram. Kaum muslimin, melanjutkan membacakan tafsir surah Yusuf ayat 102. Ayat ini menetapkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbatu nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ikhbar
anil mughayyabat wal i'rad anit ta'ammul fil ayat wa da'wah an-nabi wa da'watin nabi ila tauhid. Ayat ini menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan informasi hal-hal gaib al-mughayyabat, dan berpaling dari merenungi ayat-ayat dan seruan Rasul kepada tauhid. Jamaah yang berbahagia, ini adalah akhir dari kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Dan kita akan memasuki inti dari kisah-kisah tersebut, yaitu dengan tujuan agar kita mengambil ibrah. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Dzalika, demikian itu, yakni kisah Nabi Yusuf maksudnya, yang dikisahkan mulai dari mimpi yang dialami oleh beliau, mulai dari dilemparkannya beliau ke dalam sumur hingga menjadi penguasa Mesir, dan sikap saudara-saudaranya kepada beliau, serta keadaan sang ayah Yaqub alaihissalam. Ini adalah min amba'il ghaibi, di antara berita-berita yang gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, padahal kamu tidak hadir, kamu tidak ada di sisi mereka. Idz ajma'u amrahum, ketika mereka memutuskan rencana mereka untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Wahum yamkurun, dan kamu juga tidak hadir di saat mereka sedang mengatur tipu daya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas diantaranya, ketika orang-orang berkumpul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mempergunakan kesempatan tersebut untuk mendakwai mereka. Kemudian mereka itu bertanya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah terdahulu, dengan menjanjikan nanti kalau sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari kitab sebelumnya, kami akan beriman kepadamu. Nah begitu. Namun ternyata setelah dikisahkan dengan gamblang, seakan-akan Nabi hadir di waktu itu, seakan-akan. Saking jelasnya kisah itu karena bersumber dari zat yang maha mengetahui, Allah Azza wa Jalla, alias wahyu. Ternyata mereka tetap tidak beriman, jamaah. Mereka tetap tidak mau beriman. Wallahu alam, menurut sebagian asar. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walaupun Nabi memiliki keinginan yang kuat, di ayat berikutnya, ayat yang ke-103, wa ma aktsarun nasi, dan sebagian besar manusia, walau harasta, walaupun kamu sangat menginginkan, bimu'minin, untuk beriman, maka mereka tidak akan beriman. Nah, jadi itu.
tugas Nabi itu hanya menyampaikan, mengajak, menyeru. Begitu juga tugas pewaris para nabi, ulama juga sama. Mereka hanya menyampaikan, mubaligh, hanya menyeru, mengajak, mendakwai. Ya. Walaupun kita sangat menginginkan, ya, sangat berhasrat yang kuat agar mereka ikut, ya, kebenaran yang kita sampaikan, tetap kebanyakan manusia itu sulit menerima kebenaran. Ini berita dari langit. Kebanyakan manusia itu menolak kebenaran. Kalau kita lihat jumlah penduduk di dunia ini berapa miliar. Dari jumlah penduduk yang ada di dunia ini, yang menganut agama Islam kurang lebih 1,5 miliaran. Ya. Sisanya 4 miliaran lebih itu beragama gado-gado, campur. Ada yang ahli kitab, ya, ada yang agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Bahkan Nabi menginformasikan setiap 1000 dari anak cucu Adam, 1 masuk surga, sisanya 999 masuk neraka. Maka beruntung jenengan termasuk yang sedikit, ya, yang sedikit, ya. Maka ini nikmat yang besar, jamaah. Tugas kita adalah menjaga nikmat tersebut agar tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Rasulullah itu sangat ingin orang-orang itu beriman, tapi ya gimana lagi? Hidayah, taufik itu hanya di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, ya Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk orang yang kamu cintai. Walaupun kamu sangat menginginkan, nggak bisa. Nabi mendakwai Abu Lahab, paman beliau, saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib, nggak kurang-kurang jemaah. Ya, dakwai siang malam, diingatkan, diajak, ayo paman, ayo paman. Ternyata Allah takdirkan tidak beriman. Begitu juga mendakwai paman tercinta yang berjasa besar, Abu Thalib, beliau juga tidak berhasil. Jadi jamaah yang berbahagia, itulah Rasulullah SAW sangat-sangat, ya, sayang kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, telah datang kepada kalian Nabi dari diri kalian sendiri, ya, yang sangat menginginkan kalian untuk beriman. Tapi apalah daya kaum muslimin. Sama dengan panjenengan sebagai orang tua, pinginnya anak EKP itu soleh dan solehah, migunani, manfaat, ya, dan menjadi orang yang sukses semuanya, ahli sholat, ahli Quran, ya, kalau bisa ahli takwa. Tapi terkadang, ya, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Namun jangan putus asa, terus doakan mereka dalam sujud kita, sepertiga malam, ketika puasa, antara adzan iqamah, doakan anak-anak kita. Minta yang terbaik kepada Allah. Yakinlah, ya, suatu saat Allah akan membuka, mengetuk pintu hatinya, dan anak tersebut akan menjadi anak yang kita harapkan. Waktu kita mengakikoi anak kita tulis di surat undangan, di kotak berkat, semoga anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah, bermanfaat bagi orang tua, berbakti kepada orang tua, bahkan ditambah bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, begitu. Berarti setiap panjenengan ini memikul amanah dari orang tua, ya, yaitu menjadi anak yang soleh dan solehah dan bermanfaat. Itu amanah orang tua kita kepada kita. Terkadang kita lupa dengan amanah tersebut, jamaah. Nah,
Maka ingat terus hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ingat, Rasul mengatakan annas ma'adin. Manusia itu seperti bahan tambang. Tambang itu kan ada besi, ada timah, ada nikel, ada emas, ya, ada pasir, ada gamping, yes, apa mana ya? Ya, itulah tambang. Dan setiap itu punya nilai yang berbeda-beda, punya fungsi daya guna yang berbeda-beda. Emas kita tahu nilainya lebih mahal untuk perhiasan. Besi kita juga tahu. Nah, hampir setiap kondisi kita ada besinya, ya, termasuk depan saya ini ya. Sepeda motor kita hampir ada besinya. Kemudian timah, nikel, mangaan dan sebagainya. Dan jangan lupa pasir juga ada manfaatnya, yaitu untuk bangunan rumah, perabotan dan sebagainya. Begitu juga tambang-tambang yang lain. Artinya apa? Setiap jenengan punya potensi masing-masing, punya daya guna masing-masing. Maka silakan jenengan ya perdayakan potensi kelebihan yang Allah berikan kepada panjenengan, seperti yang ya Allah inginkan dari kita itu bermanfaat. Silahkan. Nah itu jamaah, jangan lupa itu prinsip hidup kita. Dimanapun kita berada, supaya menjadi orang yang bermanfaat. Nah, jadi Nabi itu sangat ingin semuanya kalau bisa masuk surga. Itu keinginan Nabi, cita-cita Nabi, itu keinginan Nabi. Tapi hukum yang sudah baku sunnatullah menentukan surga akan ada calon penghuninya masing-masing, neraka juga akan ada calon penghuninya. Karena itu bersifat ghaib, kita nggak tahu apakah kita termasuk calon penghuni surga atau neraka. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, menempuh sebab-sebab yang mengantarkan masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Itu kaum muslimin. Kan kita nggak tahu yang gaib, jadi nggak boleh kita mengatakan ngapain sholat, ngapain ngaji, kalau ditakdirkan masuk neraka. Loh, pertanyaannya, emang Anda sudah tanya sama Allah? Ya. Anda sudah lihat catatan amal Anda, catatan kitab Anda? Kan belum. Ya. Makanya nggak boleh kita beralasan dengan takdir dalam berbuat kemaksiatan dan sebagainya. Kok nyolong sampai terus takdir? Oh, nggak bisa. Ya. Emangnya Anda sudah lihat takdir Anda di Lauh Mahfudz sana? Anda emang sudah tahu takdirnya ketika malaikat ya mencatat ya di dalam rahim? Kan belum tahu semuanya. Maka itulah fungsi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah intisari dakwah seluruh nabi dan rasul. Ya. Apa itu? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya, dalam kitab beliau, di antara intisari dakwah para nabi, al-usulus salasah allati ittafaqa 'alaiha jami'ul malal wa ja'at biha jami'ur rusul wa hiya al-imanu billah wal yaumil akhir wal a'malu sholihah. Ini dia. 3 pokok yang disepakati oleh seluruh agama dan diserukan oleh seluruh rasul, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal a'malu sholihatu, dan beramal soleh. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, penyembah ya agama dahulu, siapa saja di antara mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka akan mendapatkan pahala dari Allah
dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu kaum muslimin. Intisari dakwah seluruh agama-agama sebelum Rasulullah dan seluruh Rasul, mengajak kepada iman kepada Allah, iman kepada akhir, dan beramal soleh. Tapi wama aksarun nas, kebanyakan manusia tidak mau beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan, tasliyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk siapa saja yang berdakwah. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, jangan bersedih hati kalau seandainya kita ditolak, ajakan kita ditolak, dakwah kita ditolak. Nggak usah sedih, nggak usah sedih. Tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, menasehati. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat berikutnya 104. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr, dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka terhadap ajakanmu, terhadap seruanmu. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidak lain Rasul itu hanya apa? Hanya memberikan zikr, pengajaran lil alamin, bagi seluruh alam, bagi semesta alam. Jadi Nabi itu betul-betul ikhlas dalam berdakwah, tidak minta sanjungan, pujian, tidak minta upah dalam dia berdakwah, dalam mengajar umat ini. Dan ini bukan berarti menafikan atau meniadakan pemberian bisyarah atau pemberian intensif kepada dai, enggak ya. Sebab dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan tentang hal itu, yakni dibolehkannya memberi upah kepada pengajar Quran, kepada orang-orang yang berdakwah. Itu kaum muslimin berbahagia. In huwa illa dzikrul lil alamin, tapi beliau itu hanya sebagai pengajar, pengingat, yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kaum muslimin, itulah ujian dari seorang Rasul, walaupun beliau sempurna akhlaknya, sempurna ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah, pribadinya dan sebagainya, kejujurannya, tetap tidak semuanya menerima dakwah Nabi. Bahkan lebih banyak yang memusuhi dan menentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan stres, jangan terbebani. Tugas kamu hanya menyampaikan, mengajak dengan hikmah. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi, betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Yamurruna 'alaiha, yang mereka melaluinya, yang sudah mereka lihat Bahkan sebagian sudah mendalami seperti orang-orang barat yang ditakdirkan memiliki kelebihan baik finansial maupun kecerdasan. Mereka telah tahu tanda-tanda itu. Mereka telah meneliti planet-planet, meneliti berbagai macam penelitian. Namun bedanya di sini, orang-orang kafir ketika mereka meneliti ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi, bukan tujuan ukhrawi, bukan tujuan untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk materi, untuk kemanfaatan dunia semata. Itu orang-orang di luar Islam. Adapun kita hendaknya setiap melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat matahari terbit, bulan yang muncul di malam hari, terutama bulan purnama, yang jelas itu misalnya bulan sabit,
bintang-bintang, lautan, gunung, itu kita langsung kaitkan dengan Sang Pencipta. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Terus kalau nggak ada sarana untuk yang itu, Anda bisa lihat yang ada pada kita. Lihat tangan kita kok bisa bergerak, ya, susunan tubuh kita, susunan saraf-saraf kita, kulit kita, sel-sel itu semuanya, Masya Allah, tanda-tanda dari kebesaran Allah. Dan itu nikmat Allah. Aliran darah itu nikmat dari Allah. Coba kalau Allah hentikan saja aliran darah kita yang menyuplai otak kita misalnya, atau menyuplai bagian saraf kepala kita, apa yang terjadi misalnya? Nah, itu Anda bisa renungkan itu dan kembalikan, dan Anda ucapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang manakah yang hendak kamu dustakan. Nah, begitu. Kadang kita terlalu jauh melihatnya sampai yang ada pada kita nggak pernah kita pikirkan. Setiap kita bernafas, setiap detiknya ada nikmat Allah di situ. Setiap kita memandang, setiap saatnya ada nikmat Allah di situ. Setiap aliran darah ada nikmat Allah di situ. Maka kaum muslimin, Allah hanya minta satu dari kita, murnikan peribadatan untuk Allah, tauhid. Jangan menyekutukan Allah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang Allah minta dari kita. Namun sayang kaum muslim, masih banyak orang-orang yang lancang kepada Allah, mengatakan Allah punya anak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Enggak boleh kita ridho kepada mereka, enggak boleh. Langit hampir pecah, bumi terbelah, gunung-gunung hampir hancur meledak disebabkan anda'u lirahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau makhluk-makhluk yang besar, yang kuat, langit, bumi, gunung hampir pecah, hampir hancur, tidak ridho dengan ucapan Allah punya anak. Pantaskah kita manusia ridho dengan ucapan itu? Tidak, jamaah. Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan. Itulah toleransi. Kita membiarkan saudara kita yang beda agama untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Kita enggak mengganggu mereka. Tapi kita enggak ikut dengan akidah mereka. Itu namanya toleransi yang kebablasan. Begitu. Wahum anha muridun. Lihat, mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah tersebut. Ya, mereka berpaling. Nah, itu kaum muslimin. Ya. Ini diantara salah satu sebab kenapa mereka tidak beriman kepada Allah. Karena mereka apa? I'rad, berpaling dari ayat-ayat Allah yang bersifat ya samawi seperti Al-Quran dan hadis Nabi, berpaling dari ayat-ayat Allah yang kausalitas seperti kebesaran-kebesaran Allah itu. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Padahal sudah dijelaskan. Nah, ulama, ya, betul ya. Ulama membuat sebuah kaidah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Pada tiap-tiap sesuatu terdapat tanda, ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Allah satu-satunya sang pencipta, tempat bergantung. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal. Allah itu maha tunggal, esa. Enggak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Satu-satunya pencipta, satu-satunya yang bisa mengijabahi, mengabulkan doa. Maka hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita beribadah. Kaum muslimin yang berbahagia. Nah,
Jadi monggo aktivitas kita ya melihat ayat-ayat Allah ini kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah ilmu kita, semakin takut kepada Allah ya, sehingga kita tidak berani menentang syariat Allah. Namun banyak orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah. Nauzubillah. Ya. Perhatikan kaum muslimin. Quran yang menginformasikan kepada kita, surat Yusuf ayat 106. Ya, sebagian besar, ya mayoritas dari mereka tidak beriman kepada Allah, tapi kebanyakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka menyembah berhala, menyembah arca, menyembah ya, pohon, menyembah sing bau reksa gunung dan sebagainya. Naudzubillah. Ingat, setiap ibadah, setiap pemujaan, pengagungan kepada selain Allah itu namanya syirik kaum muslimin. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari yang sahih, hadis Abu Hurairah maksud kami. Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu. Maka dikatakan ahad, Allah itu kul huwallahu ahad. Allah nggak butuh sekutu, Allah tunggal, nggak butuh anak, nggak butuh pasangan. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka minasy syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amalan yang di dalamnya ia mempersekutukan aku dengan selainku, aku biarkan dia, aku biarkan amalannya dengan sekutunya, tak paksa nanti di hari kiamat. Sana minta pahala kepada sekutumu sana. Yang nyembah jin nanti di akhirat disuruh datang kepada jin, sana minta pahala kepada jin. Yang nyembah gunung, yang nyembah matahari disuruh minta kepada yang mereka sembah itu. Allah nggak terima, Allah nggak peduli ya itu. Dan jelas nggak mungkin lah jamaah. Nah, dalam hadis Ahmad dari Abu Sa'id Ibnu Abi Fadalah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a Allahu azza wa jalla al-awwalina wal akhirin li yaumil la raiba fihi." Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua orang yang terdahulu dan yang kemudian akan datang pada hari yang tidak ada keraguan padanya, hari kiamat, nada munadin, akan ada penyeru yang berseru, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi tabaraka wa taala ya ahadan falyatlub sawabahu min indi ghairillahi azza wa jalla. Barang siapa yang menduakan Allah, menyekutukan Allah dalam suatu amal yang ia kerjakan untuk Allah, harusnya amalannya untuk Allah tapi dia sekutukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah pahalanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jalla aghna syuraka 'ani syirki. Sebab Allah tidak butuh terhadap sekutu jamaah. Itu kaum muslimin. Makanya Rasul itu sangat-sangat mengkhawatirkan syirik kecil ya, yang ini lebih samar ya, lebih tersembunyi. Dalam hadis Ahmad dari Mahmud ya, bin Labid radhiyallahu an, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Rasul, sesungguhnya sak temene sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Napa niku syirik alit ya Rasulullah? Qala ar-riya, riya.
beramal untuk mendapatkan pujian manusia, flexing. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujazal ibad bi'amalihim. Nanti dari kiamat ketika Allah memberikan balasan kepada hamba atas amal-amal mereka, Allah berfirman, idhabu, pergilah kalian, ilal ladzina kuntum turauna bi'amalikum fid dunya. Sana, pergi kamu minta pahala kepada orang-orang yang kamu riak dalam beramal. Yang sholatnya ketika ada calon mertua khusyuk mengkudu, wah, anak calon mertua ya, akhirnya fokus sholatnya. Sana minta pahala sama mertuanya, nggak bisa jamaah. Tadinya baca Quran asal-asalan, mari ngono enek kancane teko, wah dibagus-baguskan bacaannya, masa riak. Na'udzubillah, ini syirik kecil, samar, sebab ini hanya hati kita yang tahu jamaah. Lebih halus daripada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Nah, sulit untuk merasakan, mendeteksi sulitnya. Nah, makanya ketika menyebutkan syirik kecil ini yang Rasul sebutkan dalam hadis ya Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Ahmad, ayyuhan nas ittaqu hadza syirka, hai manusia berhati-hatilah dari syirik ini, jaga dari syirik ini, fa innahu akhfa min dabibin namal, sebab ini lebih samar daripada jalannya semut ya. Dan ini berat ya, makanya Rasul mengajarkan doa. Maka ucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Nah ini kalau untuk sendiri. Kalau untuk orang banyak tinggal mengganti kata gantinya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Nah, artinya begini, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min an usyrika bika syai'an, dari menyekutukan engkau ya Allah, a'lamu sedang aku mengetahuinya, wa astaghfiruka dan aku memohon ampunan kepadamu lima la a'lamuhu, dari apa yang tidak aku ketahui. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu di antara amal-amal kita mana yang di dalamnya terkontaminasi syirik kecil, kan begitu. Maka terus berdoa jangan sampai jatuh kepada syirik kecil ini yang sangat rahasia ini. Untuk kaum muslimin yang berbahagia. Afa aminu an ta'tiyahum ghasyyatum min azabillah. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah? Ya. Au ta'tiyahumus sa'atu baghtah, atau kedatangan kiamat kepada mereka yang bersifat mendadak, wahum la yash'urun, sedang mereka tidak menyadarinya. Ini yang kita takutkan kaum muslimin. Ini kita khawatirkan. Kiamat di sini ada kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu kematian kita, musibah-musibah kayak banjir gelondongan kemarin plus banjir tanah, ataupun musibah yang lain ya, yang menimpa manusia. Dan kiamat besar nanti ya, yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, paling tidak kita menyiapkan diri kita untuk kiamat kecil kita, untuk kematian kita yang kita nggak tahu kapan datangnya. Maka kita supaya waspada, jangan merasa aman ya. Apalagi sekarang banyak akhir-akhir zaman ini orang mati mendadak gitu kan ya. Isu ngopi bareng, ngobrol bareng, pedaan bareng, moro-moro kabar duka, nah begitu. Kalau kita sudah mati nggak bisa beramal jamaah. Nah, maka sebelum itu datang, mari ya kita mempersiapkan diri.
Caranya bagaimana? Di antara caranya ya jelas kita harus memperbanyak niat-niat kebaikan dan juga banyak-banyak mengingat kematian. Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu apa? Kematian. Itu kaum muslimin. Orang yang banyak mengingat kematian, ukrim bisalasati asya, akan diberi karomah dengan 3 karomah, 3 kemuliaan. Yang pertama, takjilut taubati. Orang yang banyak mengingat kematian akan diberi karomah takjilut taubah, ndang taubat, segera bertaubat. Yang kedua, semangat dalam beribadah. Ya. Sebab eling mati. Makanya ketika Nabi ditanya kiat agar sholat khusyuk, apa kata Nabi? Solu atau soli sholatil muwaddi'. Sholatlah kamu seakan-akan ini sholat perpisahan. Nanti sholat isya, anggap jamaah ini sholat isya jenengan yang terakhir. Bayangkan ini sholat isya terakhir, besok disolati, kan begitu ya. Insya Allah kan khusyuk jenengan. Tapi lah panjang angan-angan, wah tenang aku lu umur 30 tahun santai. Besok saya ono dino meneh, saya iso salat. Oh, belum tentu jamaah. Begitu juga ketika tiba Ramadan nanti. Seandainya jenengan ditakdirkan kepanggih kalian Ramadan, bayangkan ini Ramadan terakhir. Ya. Yang ketiga akan diberi qanaatul qalbi. Orang yang banyak mengingat kematian, eling akhirat akan diberi karomah qanaah, memiliki hati yang qanaah, nerimo ing pantum. Semua yang didapatkan dia bersyukur dan merasa ridha, puas, marem dengan apa yang dia dapatkan. Itu. Sebaliknya, kalau kita tidak mengingat kematian, lupa akan akhirat, akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifut taubah. Kita akan suka menunda-nunda taubat. Kongkon taubat mangke tenang kan lah sumur swidak duwe putu tak tobat, dilalah duwe putu gak tobat, terus akhirnya apa? Mati kan gitu kan. Yang kedua akan dihukum dengan malas at-takasalu fil ibadah, malas ibadah. Ya. Anak gak eling mati, malas ibadah. Yang ketiga ya meninggalkan qanaah, tamak, rakus, tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Lihat para pejabat kemarin ada yang korupsi, ya nggak terlalu besar sih kata para pejabat, cuma sekian ratus miliar. Ternyata diselidiki orang ini sudah punya kekayaan bersih di rumahnya 70 sekian miliar. Saya korupsi, masya Allah. Kayak kangge opo, kayak mangane sepiro. Ya. Bapak bayangkan, duit 70 M untuk hidup sampai umur 70 tahun cukup nggak Pak? Oh cukup ya, cukup jenengan. Oh lebih dari cukup, lebih dari cukup itu. Wah, turah malah itu. Tapi kenapa kok masih korupsi? Itu tadi nggak eling mati Pak, nggak eling akhirat. Ya. Disiksa oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, kita yang pas-pasan, jenengan yang ya, pas-pasan, masih bersyukur dan cukup. Puas seiso pengajian laya-laya sampai kesirep-kesirep nang pengajian, masya Allah. Saking ayam ya uripe. Nah, alhamdulillah. Saya kira ini kaum muslimin mudah-mudahan sebagai pengingat bagi kami khususnya ya. Jadi jangan panjang angan-angan ya. Bertobat kepada Allah. Tinggal beberapa ayat lagi khatam ya. Tinggal 1 pertemuan selesai surat Yusuf. Setelah itu surat Ar-Ra'du. Nah, surat Ar-Ra'du. Insyaallah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma tawaffana 'alal islam was sunnah, Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.